Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan persiapan TKA, tes kemampuan akademik untuk mata pelajaran kimia, materi stoikiometri pada persamaan reaksi. Kita mulai soal yang pertama. Sebanyak 2,8 gram besi atau Fe direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 2 molar menurut reaksi Fe tambah 2HCl menghasilkan FeCl2 tambah H2. Volume gas H2 yang dihasilkan pada keadaan STP adalah diketahui ArFe56, ArH1, dan Cl 35,5. Kita buat persamaan reaksinya dulu, yaitu Fe ditambah 2HCl menghasilkan FeCl2 tambah H2. Di sini persamaan reaksinya sudah setara ya. Lanjut kita buat yang diketahui, yaitu massa dari Fe sebanyak 2,8 gram. Lalu diketahui volume HCl 100 ml dengan konsentrasi 2 molar. Nah, yang ditanyakan adalah volume gas H2 dalam keadaan STP. Nah, untuk menentukan berapa volume dari gas H2 yang dihasilkan, pertama kita cari dulu mol dari masing-masing reaksi ya. Untuk Fe, karena yang diketahui adalah gramnya, maka untuk mencari molnya yaitu sama dengan gram per AR-nya. Berarti 2,8 per AR-nya si Fe diketahui di soal yaitu 56. Atau sama dengan 0,05 mol. Lalu kita cari molnya larutan HCl, karena yang diketahui adalah volume dan konsentrasi, maka untuk mencari jumlah molnya yaitu sama dengan volume dikali konsentrasi atau 100 dikali 2, sama dengan 200 milimol. Kita ubah menjadi mol ya, jadinya 0,2 mol. Milimol ke mol dibagi 1000. Lanjut sekarang kita tentukan pereaksi yang habis bereaksi atau yang disebut juga dengan reaksi pembatas. Bagaimana cara menentukan reaksi pembatas? Caranya adalah mol dibagi koefisien yang nilainya lebih kecil, itulah yang menjadi reaksi pembatas. Untuk Fe dulu ya, mol bagi koefisiennya adalah 0,05 dibagi 1 atau sama dengan 0,05. Ingat ya, kemudian untuk HCl, mol bagi koefisiennya adalah 0,2 dibagi 2 atau sama dengan 0,1. Nah, 0,05 itu lebih kecil dari 0,1. Berarti yang menjadi reaksi pembatas adalah reaksi Fe. Jadi karena di sini yang ditanya volume STP-nya si H2, berarti kita harus cari molnya si H2 dulu menggunakan perbandingan koefisien. Jadi mol yang ditanya atau molnya si H2 sama dengan koefisiennya H2, yaitu 1 per koefisiennya si reaksi pembatas. Jadi di sini ada 2 mol yang diketahui, kita gunakan yang mana? Kita gunakan yang reaksi pembatas. Berarti si Fe, koefisiennya adalah 1 dikali dengan molnya si Fe, yaitu 0,05 atau sama dengan 0,05 mol. Nah, setelah jumlah molnya diperoleh, barulah kita cari volumenya si gas H2. Volume STP-nya. Ingat, rumusnya adalah mol dikali 22,4. 22,4 ini adalah volume molar ya. Nah, N-nya atau molnya adalah 0,05 dikali 22,4 atau sama dengan 1,12 liter. Oke, jadi volume gas H2 yang dihasilkan dalam keadaan STP adalah A 1,12 liter. Lanjut ke soal yang kedua. Sebanyak 8 gram metana atau CH4 dibakar dengan 16 gram oksigen atau O2, menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Pernyataan yang benar mengenai reaksi ini adalah diketahui ARC 12, H1, dan O16. Pilih semua jawaban yang benar. Nah, untuk menjawab soal ini, caranya sama seperti soal sebelumnya ya. Kita buat dulu persamaan reaksinya, yaitu CH4 dibakar atau direaksikan dengan O2, menghasilkan CO2 dan H2O. Jangan lupa disetarakan. Di ruas kiri atom C-nya 1, di kanan 1 sudah sama. Di ruas kiri atom hanya 4, kanan ada 2, berarti koefisien H2O kita ganti 2.
Lalu jumlah atom O di ruas kanan ada 2 ditambah 2 atau sama dengan 4, maka di ruas kiri juga harus 4, maka koefisien O2 kita ganti 2. Sudah setara ya. Nah, selanjutnya kita tulis apa yang diketahui. Yang pertama adalah masanya si CH4, yaitu 8 gram. Lalu masanya oksigen, yaitu 16 gram. Nah, dari masanya ini, kita bisa menentukan jumlah mol dari masing-masing reaksi. Untuk CH4, molnya adalah gram per mR-nya si CH4, gramnya adalah 8. MR dari CH4 berarti 12 ditambah 4 kali AR-nya H, ARH1, berarti 12 ditambah 4 adalah 16, maka molnya adalah 0,5 mol. Lanjut kita cari molnya si oksigen ya. Caranya sama, gram per mR-nya oksigen berarti 2 dikali 16 atau sama dengan 32. 16 dibagi 32 juga 0,5 mol. Kemudian kita tentukan reaksi pembatas atau reaksi yang habis bereaksi. Caranya sama ya, yaitu mol dibagi dengan koefisien masing-masing yang nilainya lebih kecil, itulah yang menjadi reaksi pembatas. Kita coba. 0,5 dibagi 1 adalah 0,5. 0,5 dibagi 2 adalah 0,25. Nah, yang lebih kecil adalah oksigen, berarti reaksi pembatasnya adalah oksigen atau O2. Nah, sekarang kita coba lihat pernyataannya ya. Untuk pernyataan yang pertama, tersisa 16 gram O2. Salah ya. Kenapa salah? Karena O2 adalah reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis bereaksi. Otomatis tidak ada yang bersisa. Kemudian pernyataan yang kedua, oksigen adalah reaksi pembatas. Nah, ini pernyataannya berarti benar. Lanjut pernyataan yang ketiga, kedua reaksi habis bereaksi. Pernyataan ketiga berarti salah ya, karena yang habis hanya O2. Nah, kapan kedua reaksi atau semua reaksi itu habis bereaksi? Cara menentukannya adalah apabila perbandingan koefisien reaksi itu sama dengan perbandingan molnya, maka keduanya itu habis bereaksi. Lanjut, pernyataan yang keempat, dihasilkan 44 gram CO2. Kita buktikan ya, apakah benar menghasilkan 44 gram CO2. Caranya, kita cari dulu molnya si CO2 menggunakan perbandingan koefisien. Nah, mol mana yang kita gunakan? Mol yang kita gunakan adalah molnya si reaksi pembatas atau molnya si O2. Jadi, mol CO2 sama dengan koefisiennya CO2 1 per koefisiennya O2 yaitu 2 dikali dengan molnya si O2 0,5. 1 per 2 kali 0,5 adalah 0,25 mol. Lanjut kita cari masanya CO2, berarti gram sama dengan mol dikali mR, molnya adalah 0,25, mR dari CO2 adalah 12 ditambah 2 kali 16, berarti 12 tambah 32 ya, atau sama dengan 44. 0,25 kali 44 adalah 11 gram. Jadi massa CO2 yang dihasilkan adalah 11 gram. Berarti pernyataan yang keempat salah. Jelas ya? Lanjut lagi ke soal yang ketiga. Seorang siswa mereaksikan 5,4 gram aluminium atau Al dengan oksigen berlebih dan menghasilkan 8,2 gram aluminium oksida atau Al2O3. Reaksinya adalah 4Al tambah 3O2 menghasilkan 2Al2O3. Diketahui Al sama dengan 27, ARO sama dengan 26. Evaluasi kebenaran pernyataan berikut. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan. Oke, kita buat dulu persamaan reaksinya ya. 4Al tambah 3O2 menghasilkan 2Al2O3. Lalu kita buat yang diketahui, yaitu massa aluminium yang direaksikan sebanyak 5,4 gram. Kemudian oksigennya berlebih, artinya ada banyak ya oksigennya. Ternyata menghasilkan 8,2 gram Al2O3. Nah, 8,2 gram ini adalah massa aktualnya ya, atau massa sebenarnya. Kita lihat pernyataan yang pertama.
Massa teoritis Al2O3 yang seharusnya dihasilkan adalah 10,2 gram. Berarti kita cari dulu ya, apakah benar massa yang dihasilkan seharusnya 10,2 gram? Caranya sama seperti soal sebelumnya, jadi kita cari dulu mol yang datanya diketahui atau molnya si Al, yaitu sama dengan gram per Al, berarti 5,4 per 27, AR-nya Al 27 ya, diketahui di soal, atau sama dengan 0,2 mol. Setelah itu kita cari molnya si Al2O3. Koefisien AlO23 adalah 2 per koefisien yang diketahui molnya adalah 4 kali molnya Al yaitu 0,2. Sama dengan 2 kali 0,2, 0,4 dibagi 4, 0,1 mol. Nah, setelah dapat molnya, kita carilah massanya atau disebut juga dengan massa teoritis. Sama dengan mol dikali MR-nya Al2O3. Molnya adalah 0,1, MR-nya adalah, kita hitung dulu ya, Al-nya ada 2, berarti 2 dikali 27, ditambah 3 dikali 16. Sama dengan 0,1 dikali, ini kalau kita kali dan jumlahkan, hasilnya adalah 102, maka hasilnya adalah 10,2 gram massa teoritisnya. Berarti pernyataan yang pertama benar. Lanjut pernyataan yang kedua, rendemen atau persen hasil dari reaksi tersebut lebih dari 85%. Nah, ini tadi untuk pernyataan 1 ya. Berarti untuk pernyataan 2, kita cari rendemennya. Nah, rendemen atau persen hasil itu sama dengan massa aktual dibagi massa teoritis kali 100%. Sama dengan gram atau massa aktualnya adalah 8,2 dibagi gram atau massa teoritisnya adalah 10,2 kali 100%. Nah, ini kalau kita hitung, hasilnya adalah 80,4% atau kurang dari 85%. Berarti pernyataan yang kedua salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, reaksi pembatas dalam percobaan ini adalah aluminium. Nah, pernyataan ketiga jelas benar ya, karena tadi sudah disebutkan bahwa oksigen yang direaksikan adalah berlebih. Berarti yang habis bereaksi atau reaksi pembatasnya adalah aluminium. Oke, cukup jelas ya. Semoga bisa dipahami. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.